Perkenalkan nama saya Nurhwati dari kelas MJ 502 Prodi Manajemen PJJ dengan NIM 220201070. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Bisnis dan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Di sini saya akan menerangkan tentang jawabannya. Penerapan hukum bisnis di Indonesia, identifikasi sektor bisnis dan hukum ketenagakerjaan serta hak pekerja. Satu, lemahnya pengawasan. Artinya, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan manufaktur terhadap ketenagakerjaan masih kurang efektif. Minimnya inspeksi dan sanksi yang tidak tegas menyebabkan banyak perusahaan mengabaikan hak-hak pekerja seperti upah minimum, jaminan sosial, dan jam kerja. Hal ini membuktikan dengan masih tingginya angka pelanggaran yang dilaporkan oleh organisasi buruh. Yang kedua, kompleksitas regulasi. Artinya, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia terbilang kompleks dan seringkali tumpang tindih. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi perusahaan dalam memahami dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran. Ketidakjelasan interpretasi hukum juga dapat memicu sengketa antara pekerja dan perusahaan. Yang ketiga, rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum baik dari pihak perusahaan maupun pekerja masih sangat rendah. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kerja, sementara pekerja seringkali tidak mengetahui cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran. Poin-poin alternatifnya, yang pertama, perbaikan regulasi. Artinya, beberapa pihak berpendapat bahwa revisi dan penyederhanaan regulasi ketenagakerjaan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ketidakpastian hukum. Fokus pada prinsip-prinsip dasar dan penyusunan regulasi yang lebih mudah dipahami dapat menjadi solusi. Yang kedua, penguatan pengawasan. Artinya, peningkatan jumlah pengawas ketenagakerjaan, pelatihan yang memadai bagi pengawas, dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong kepatuhan perusahaan. Kondisi penerapan hukum bisnis di sektor manufaktur Indonesia, khususnya terkait ketenagakerjaan, masih sangat jauh dari ideal. Lemahnya pengawasan, kompleksitas regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama penyebab tingginya angka pelanggaran hak pekerja. Perbaikan regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kesadaran hukum dari semua pihak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan di sektor manufaktur. Perbedaan antara undang-undang normatif dan peraturan daerah. Perlu dipahami bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan hukum nasional, sementara peraturan daerah dapat mengatur hal-hal spesifik yang sesuai dengan kondisi lokal. Perusahaan harus mematuhi kedua jenis peraturan tersebut. Perbedaan antara hak normatif dan hak faktual. Hak normatif adalah hak yang dijamin oleh hukum, sedangkan hak faktual adalah hak yang dimiliki pekerja berdasarkan kesepakatan atau praktik di perusahaan. Konflik seringkali terjadi karena perbedaan pemahaman antara kedua jenis hak ini. Ide-ide untuk mengatasi masalah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Memahami isi dan pasal-pasal penting dalam undang-undang ini merupakan kunci untuk menjawab pertanyaan terkait hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Interpretasi hukum, artinya menerapkan prinsip-prinsip hukum dan jurisprudensi atau putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis kasus-kasus spesifik dalam ketenagakerjaan. Ketiga, analisis fakta kasus. Untuk menjawab pertanyaan yang spesifik diperlukan analisis fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Yang keempat, referensi tambahan menggunakan sumber-sumber hukum lain seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan putusan pengadilan yang relevan. Hak-hak dasar pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjamin berbagai hak dasar pekerja antara lain hak atas upah yang layak. Artinya upah harus memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. Besaran upah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk upah minimum. Hak atas jaminan sosial. Pekerja berhak atas jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak atas cuti, artinya pekerja berhak atas cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas pelatihan dan pengembangan, artinya pengusaha didorong untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Pekerja berhak membentuk serikat pekerja atau serikat buruh untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif, artinya pekerja dilindungi dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya. Hak atas putusan hubungan kerja atau PHK yang adil. PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Pekerja berhak atas pesangon dan kompensasi lainnya jika di PHK. Dan ini adalah untuk referensi yang saya kutip ya, untuk menjawab ujian akhir semester ini. Terima kasih. Begitulah presentasi saya pada mata kuliah Hukum Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.